Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Indah TR dengan NIM 2005-115-000009. Di video ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Gadis Cahaya, buah karya saya sendiri. Berikut persembahan saya. Alkisah. Di sebuah rumah, hiduplah seorang ayah bersama dua orang putrinya bernama Intan dan Wulan. Intan adalah gadis yang cantik namun pemalas dan egois. Sedangkan Wulan, ia adalah gadis yang rajin dan suka membantu pekerjaan sang ayah meskipun tidak terlalu cantik. Suatu ketika, ayah mereka jatuh sakit dan menurut pemeriksaan tabib, ayah mereka tersebut hanya bisa sembuhkan dengan ramuan dari anggrek hitam langka yang hanya tumbuh di Gunung Latimojong tepat saat bulan purnama muncul. Sang tabib menyarankan untuk tak usah mencari anggrek tersebut dikarenakan jalan yang mereka lalui penuh dengan rintangan dan tentunya harus melakukan pengorbanan. Namun Intan dan Wulan sangat khawatir dengan kondisi sang ayah. Mereka tak mau hidup tanpa ayah, sebab ibu mereka pun sudah tiada. Setelah tabib itu pergi, Intan dan Wulan bersepakat untuk mencari anggrek hitam itu. Selain kondisi sang ayah yang sudah semakin memburuk, malam berikutnya adalah tepat di mana bulan purnama akan terjadi. Menjelang sore, berangkatlah mereka berdua menuju Gunung Latimojong. Dalam perjalanan, bertemu dengan seorang kakek tua yang meminta makanan kepada mereka. Tentu Intan dengan tegas menolak permintaan sang kakek dengan alasan bahwasannya bekal yang mereka bawa hanya cukup untuk mereka berdua, dan jika diberikan kepada sang kakek, apa yang akan mereka makan? Namun berbeda dengan kakaknya, Wulan langsung memberikan bekal yang ia bawa kepada sang kakek. Setelah menerima makanan dari Wulan, ajaibnya dalam satu kedipan mata, sang kakek tiba-tiba menghilang. Dalam beberapa hitungan detik, mereka berdua sempat bengong dengan apa yang barusan terjadi di depan mata mereka. Namun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita, kini Intan dan Wulan sudah berada di kaki Gunung Latimojong dan sudah bersiap untuk melakukan pendakian. Di tengah pendakian, ternyata langit sudah semakin gelap, yang membuat mereka harus menghentikan perjalanan dan segera mendirikan tenda. Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi sekali. Namun, ada hal aneh yang terjadi. Kaki Intan tak bisa digerakkan. Melihat kondisi sang kakak, Wulan menawarkan untuk mengenapa kakaknya. Namun Intan tolak dengan alasan akan menghambat perjalanan mereka. Intan meminta Wulan untuk melanjutkan perjalanan seorang diri dan akan menyusul jika kondisinya sudah membaik. Atas permintaan sang kakak, Wulan akhirnya melanjutkan perjalanan dan berharap sang kakak akan segera menyusul dirinya. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Wulan sampai di atas puncak Latimojong, tempat di mana anggrek hitam itu tumbuh. Namun seperti yang tabib katakan bahwasannya anggrek hitam itu hanya akan terlihat saat terkena cahaya bulan purnama. Sembari menunggu cahaya bulan purnama, di tersebut Wulan menahan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Pas tengah malam, akhirnya purnama pun terjadi. Cahaya purnama tepat menyinari tempat di mana anggrek tersebut berada. Setelah melihat keberadaan anggrek itu, Wulan dengan langkah hati-hati menuju anggrek tersebut. Namun, belum sempat ia menyentuh anggrek itu, tiba-tiba muncul sosok hitam dan mengerikan yang Wulan anggap sebagai penjaga dari anggrek tersebut. Melihat sosok itu, tubuh Wulan tak bisa digerakkan. Tubuhnya terasa kaku. Sedangkan sosok itu merasa terusik dengan keberadaan Wulan. Ia berusaha untuk mencelakai Wulan. Namun entah datang dari mana, kakek tua yang tempo hari Wulan berikan makan datang dan berhasil menyelamatkan Wulan. Wulan tentu bingung dengan apa yang terjadi. Siapa kakek sebenarnya?
Mengapa kakek bisa ada di sini? Tanya Wulan dengan napas tak beraturannya sebab masih takut dengan yang baru saja terjadi. Aku adalah pemilik anggrek hitam itu, jawab si kakek. Pemilik? Iya, gadis muda. Wulan semakin bingung. Tak usah bingung, aku tahu maksud kedatanganmu untuk mengambil anggrek itu, bukan? Ucap sang kakek menunjuk anggrek tersebut. Iya kek, aku butuh anggrek itu untuk mengobati ayahku yang sedang sakit, jawab Wulan. Sungguh mulia niatmu, nak. Namun siapapun yang menginginkan anggrek hitamku harus memberikan pengorbanan agar anggrek itu bisa tercabut dari tempatnya. Ucap kakek menjelaskan. Pengorbanan seperti apa, kek? Kau harus memberikan nyawamu. Apa? Tapi kalau aku berikan nyawaku, bagaimana aku bisa mengantar anggrek itu untuk mengobati ayahku? Akan kuberikan pada kakakmu. Baiklah, jika itu jalan satu-satunya, akan kuberikan nyawaku untuk kesehatan ayah, jawab Wulan dengan air mata yang jatuh membasahi pipinya. Setelah kesepakatan Wulan dan kakek tua, di tempat lain kaki Intan sudah bisa digerakkan dan betapa terkejutnya ia saat melihat anggrek hitam sudah ada di sampingnya. Firasatnya mengatakan bahwasanya Wulan telah melakukan pengorbanan yang tabib tempo hari katakan. Meski ia adalah sosok kakek yang egois, sakit rasanya saat mengetahui adiknya itu sudah tak bisa ia temui. Dalam beberapa jam, Intan merenungi kepergian dari sang adik. Namun, tak menyia-nyiakan pengorbanan dari Wulan, bergegaslah Intan menuju ke desa tempat tinggalnya. Setibanya di rumah, ia ramuan untuk sang ayah dan kemudian meminumkannya kepada ayahnya itu. Setelah meminum ramuan yang Intan buat, kesehatan sang ayah sudah membaik dan ia terlihat lebih bugar dari sebelumnya. Melihat kondisi sang ayah yang sudah membaik, Intan mulai menceritakan perjalanan yang telah ia lalui sampai dengan pengorbanan yang telah Wulan lakukan. Mendengar penjelasan dari Intan, begitu sakit hati sang ayah saat mengetahui anaknya tersebut sudah tak bisa ia temui dan hanya bisa menangisi nasib dari Wulan. Sepeninggalan Wulan, suasana rumah mereka kini tak seperti dulu lagi. Wulan yang ceria, rajin, dan suka membantu sudah tak ada lagi. Namun di balik itu semua, sifat Intan sudah berubah. Ia menjadi gadis yang lebih baik dan tidak pemalas lagi, serta suka membantu orang yang membutuhkan. Sungguh Wulan adalah cahaya purnama bagi gelapnya kehidupan keluarga mereka. Setelah hilangnya Wulan di Gunung Latimojong, mulai beredar isu bahwa banyak pendaki yang melihat sosok gadis bergaun kuning kerap kali muncul memberi petunjuk arah bagi pendaki yang tersesat. Sosok tersebut dikenal dengan nama Gadis Cahaya. Itulah tadi persembahan dongeng dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.